Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, yang saya hormatin. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar manajemen proyek untuk masuk ke materi tentang manajemen ruang lingkup proyek bidang IT ya, teman-teman ya. Oke, sebentar saya swap. Oke. Teman-teman semua, setelah sebelumnya kita paham tentang apa itu manajemen yang terdiri dari planning, organizing, auditing, dan controlling, intinya begitu ya. Terus kita sudah eksplorasi juga terkait dengan apa itu project, teman-teman semua. Terus sekarang sudah mulai masuk ke materi terkait dengan ruang lingkup dulu, begitu ya, dari sebuah project, teman-teman. Oke, sedikit mengulang, teman-teman semua, pada orientasi sebelumnya kita akan belajar dengan tujuan utama mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang TIK. Walaupun secara keilmuan, secara pengetahuan nanti kita akan bahas berbagai tipe jenis proyek, gitu ya. Pada saat ini, pada pertemuan ini, teman-teman akan belajar tentang bagaimana menguraikan ruang lingkup manajemen proyek terintegrasi dalam bidang TIK, teman-teman. Gitu ya. Makanya di sini kita perlu mengkolaborasikan semua potensi, teman-teman, dan persyaratannya sebetulnya nanti teman-teman perlu eksplorasi tentang jenis-jenis dari proyek di bidang TIK, termasuk tantangan proyek di bidang TIK. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke. Sedikit mengulang, proyek adalah sederetan pekerjaan yang berhubungan yang biasanya diarahkan menuju suatu hasil yang besar dan membutuhkan sejumlah periode waktu yang signifikan dalam pelaksanaannya. Ya kan? Manajemen proyek, perencanaan, pengarahan, pengendalian sumber daya maksudnya begitu ya, mulai dari manusia, peralatan, material dan sebagainya untuk memenuhi batasan teknis, biaya dan waktu dari sebuah proyek. Kita tidak perlu berdebat pemahaman ini, pengertian ini. Yang paling utama adalah bagaimana teman-teman bisa memahami bahwa manajemen proyek itu melingkupi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling, begitu ya, intinya begitu. Oke, berbagai jenis proyek bidang TIK, teman-teman, yang perlu dipahami, ini tidak terbatas dari yang ada di sini saja sebetulnya, sehingga nanti ketika teman-teman mendapatkan informasi proyek-proyek tertentu di luar yang itu sebetulnya masuk ke kategori bidang TIK tapi belum muncul di sini, belum saya munculkan, ya mungkin karena itu keterbatasan saya, begitu ya, untuk memunculkan berbagai referensi. Tapi paling tidak ini menjadi guidance awal bagi teman-teman berbagai proyek TIK, begitu ya, baik di pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun di swasta, gitu ya teman-teman. Pertama, proyek IT di bidang hardware, gitu ya. Ada pengembangan infrastruktur atau jaringan, ada data center, begitu ya, ada server, ada database administrator. Kalau jaringan ini bisa dimulai dari sekarang kan kita di apa namanya, dunia digital ini karena sudah konvergensi, maka terkadang tidak jelas batasan antara broadcasting technology, telecommunication technology, sama information technology, begitu ya. Infrastruktur, kalau sekarang bicara information technology, bahkan telecommunication technology pun juga masuk di sana, gitu. Karena juga mereka juga membangun jaringan untuk komunikasi data, misalnya, gitu ya. Kalau data center ini
di dalamnya biasanya bagaimana mengelola data, sistem keamanannya gimana, hardware untuk data centernya seperti apa, gitu ya. Secara volume, kuantitas proyek-proyek ini tidak banyak, gitu ya. Tapi kompetensi ini menjadi urgent di beberapa proyek memang, gitu ya. Karena seringnya hardware ini biasanya langsung dikelola oleh perusahaan, tidak diproyekkan, biasanya begitu ya teman-teman. Kalaupun diproyekkan ini sifatnya kan insidental. Gitu. Oke, terus yang kedua, ini yang paling banyak sebetulnya pengembangan aplikasi baik web maupun mobile dengan berbagai macam framework yang digunakan di sana begitu ya, mau pakai CI, mau pakai Laravel, apalagi React Native atau apapun lah begitu ya. Intinya ini proyek-proyek yang paling banyak, paling sering muncul gitu ya. Dasarnya apa? SDLC, System Development Life Cycle gitu ya. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Atau yang paling simple banget pembuatan website gitu ya. Pengelolaan hosting, kalau data center di atas tadi langsung berhubungan dengan hardware ya. Tapi di pembuatan website, pengelolaan hosting ini kadang kita bisa kerjasama dengan provider-provider untuk hosting maupun VPS ya, virtual private server begitu ya teman-teman. Oke, yang keempat terkait dengan digital agency, gitu ya. Social media marketing, ada search engine optimization, ada copywriting, ada apa namanya ya, jasa untuk produksi multimedia, begitu ya. Ada jasa untuk produksi animasi, gitu kan. Ini sekarang kan lagi ngetren gitu ya. Kok multimedia Pak? Gitu ya. Sekarang ketika sudah dunia konvergensi kan kayak gini nih. Jadi mix semuanya. Kaitannya dengan manajemen IT teman-teman. Bicara tentang master plan TIK, penyusunan roadmap TIK atau tentang tata kelola TIK. Ini beberapa menjadi sebuah project atau ITSM, Information Technology Service Management, gitu ya. Ini biasanya project-project ini muncul di organisasi, gitu ya. Dari apa namanya? Secara kelembagaan itu dibutuhkan di sebuah organisasi. Jadi master plan TIK dari Kementerian Kelautan misalkan gitu. Master plan TIK untuk SD Islam Bintang Juara gitu ya. Apakah semua organisasi butuh? Sebetulnya iya. Kan itu kan? Tapi tidak semua menyusun itu. Atau membuat roadmap tahapan-tahapan pengembangan TIK-nya seperti apa. Terus ada tata kelola gitu ya, pakai COVID begitu ya misalkan gitu. Itu ya teman-teman ya. Ada juga proyek tentang keamanan IT gitu kan. Sekarang ini lagi rame nih kasusnya apa? Bjorka ya. Yang menginformasikan data-data dari menteri begitu ya. Ya kita lihat aja perkembangannya seperti apa, tapi ada beberapa yang bentuknya bagaimana pengelolaan keamanan dari sebuah sistem. Ini biasanya level yang paling tinggi kalau berhubungan dengan keuangan, karena di sana ada transaksi gitu ya yang sangat riskan, berbahaya gitu ya. Atau proyek-proyek untuk audit sistem informasi gitu ya. Kalau di keamanan kadang ada beberapa yang pen test misalkan gitu. Jadi uji coba untuk apa namanya?
project untuk uji coba diserang atau honeypot gitu kalau di keamanan ya. Kalau yang nomor 7 ini kan diaudit sistem informasinya atau teknologi informasinya sehingga nanti mendapatkan sertifikat ISO 27001 dan sebagainya lah. Ini teman-teman semua berbagai jenis proyek yang dimungkinkan muncul gitu ya di bidang TIK. Nah, tantangan berikutnya adalah sebetulnya ruang lingkupnya gimana, Pak? Nah, itulah challenge-nya teman-teman semua. Di masing-masing proyek ini pasti punya item pekerjaan yang berbeda-beda. Pasti punya item tanggung jawab yang berbeda-beda, membutuhkan tenaga ahli yang berbeda, membutuhkan waktu pengerjaan yang berbeda pula. Kan gitu kan? Makanya itulah kenapa urgent untuk teman-teman memahami apa itu ruang lingkup proyek. Kan gitu kan? Nah, ruang lingkup atau scope begitu ya, semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang perlu diselesaikan. Satu kata kunci, diselesaikan. Gitu kan? Ruang lingkup adalah daftar kegiatan atau tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir. Dari teknis sampai administratif. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau teknis itu maksudnya bikin website selesai. Tapi administratifnya gimana? Bagaimana pelaporan pekerjaan? Bagaimana penagihan? Dan sebagainya ya. Itu masuk ke ranahnya administratif. Manajemen ruang lingkup proyek berarti meliputi proses mendefinisikan, mengorganisasi, mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Sehingga dimungkinkan nanti akan ada pekerjaan tambah kurang di dalam realisasinya ya nanti teman-teman. Berarti ketika nanti kita sebagai pelaksana proyek, maka di awal sudah harus clear dulu ruang lingkupnya apa yang harus diselesaikan. Apa yang harus di-delivery atau yang harus di-submit gitu ya, sebagai bukti bahwa proyek sudah selesai dilaksanakan. Nah, di dalam proses pelaksananya sendiri perlu ada manajemen ruang lingkup karena nanti akan ketemu dengan berbagai tantangan-tantangan melihat pekerjaan ini yang memang perlu kita kerjakan atau pekerjaan ini muncul di bersamaan dengan proses pengerjaan proyek itu sendiri. Sehingga perlu ada pengorganisasian, perlu ada pengendalian, bahkan kalau memang ini terpaksa harus dilakukan, ya nanti di pengelolanya akan masuk ke dalam perhitungan pekerjaan tambah kurang. Nah, bagaimana kalau sampai ada pekerjaan tambah kurang? Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi pekerjaan tambah kurang itu adalah misalkan ada pekerjaan-pekerjaan di luar kesepakatan ruang lingkup di awal, tapi itu menurut user itu perlu, urgent gitu ya. Nah, terus apa maksudnya pekerjaan tambah kurang ini? Ini berhubungan dengan keuangan teman-teman semua. Bukan hanya sekedar kita bisa mengerjakan atau tidak, tapi kita bisa menagihnya atau tidak. Kan begitu ya, teman-teman semua. Oke. Langkah menentukan ruang lingkup. Ya. Langkah menentukan ruang lingkup pertama kalau kita sebagai pelaksana proyek begitu ya. Biasanya setiap ada proyek itu perlu menyusun TOR atau kerangka acuan kerja gitu ya.
Kerangka acuan kerja itu sebuah panduan yang disusun oleh pemilik proyek yang akan menjadi acuan bagi calon pelaksana proyek sehingga memberi gambaran ruang lingkupnya apa saja. Di dalamnya itu ada, teman-teman. Ya. Terus teman-teman semua, kalau di bidang TIK, pastikan melakukan identifikasi siapa project owner-nya, siapa user-nya. Sehingga nanti ketika ada request tertentu, yang berhak menentukan itu adalah bukan user, tapi project owner. User itu maksudnya pengguna dari output project tersebut. Misalkan, project pengembangan sistem informasi keuangan. Usernya siapa? Ya manajer keuangan, supervisor keuangan, bagian akuntansi, bagian kasir, bagian pajak, kan gitu ya. Project owner-nya siapa? Ya perusahaan lah. Siapa yang bertanggung jawab? Project owner itu adalah dia yang menentukan go or not go-nya sebuah project. Yang meng-ACC, meng-approve ruang lingkup, gitu ya. Sehingga nanti kalaupun ada perubahan ruang lingkup, perlu ada konfirmasi ke project owner. Pada saat kita sudah membaca kerangka acuan kerja atau term of reference, gitu ya, sudah mengidentifikasi project owner dan user, konfirmasikan segala sesuatunya, gitu ya, terkait dengan kalau di IT ya, teman-teman semua ya, ini perlu diperhatikan. Sumber datanya nanti dari mana? Apakah di input manual, ataukah automatically menggunakan sensor, ataukah input dari integrasi sistem lain. Yang kedua, identifikasi informasi output-nya seperti apa. Dicek benar. Kalau di bidang TIK ya, walaupun sebetulnya ini semua project harus dikonfirmasi gitu ya. Output-nya apa. Yang ketiga, jangka waktunya berapa lama, berapa minggu, berapa bulan, gitu kan? Yang selanjutnya adalah standar pelaporannya seperti apa, gitu kan? Standar pelaporan ini berhubungan nanti dengan parameter kita itu akan selesai atau tidak pekerjaan. Berbahaya. Karena kalau tidak hati-hati kita bisa jadi tidak bisa nagih gitu ya. Karena pelaporannya belum lengkap. Makanya diteliti benar di kerangka acuan kerja. Hari ini saya lagi mengawal sebuah proyek yang lumayan besar begitu ya. Tapi saya harus konfirmasi ulang terkait dengan ruang lingkup pekerjaannya termasuk standarisasi pelaporannya. Rizka? Sayang saya nggak bisa buka di sini ya. Karena ini masih proses, teman-teman. Tidak boleh lupa juga identifikasi risiko dari proyek. Kalau terlambat, bagaimana risikonya? Begitu ya. Ini pekerjaannya ada di mana? Risikonya apa saja kan gitu kan? Semakin tinggi risiko, maka ini menjadi proyek yang semakin premium. Bagaimana teknis untuk komunikasi progres dari sebuah proyek gitu ya. Di cross check, dikonfirmasikan. Makanya di dalam apa namanya ya, pelaksanaan proyek itu ada proses unwasing ya. Jadi hal-hal ini perlu diperjelas di proses unwasing itu, penjelasan ruang lingkup pekerjaan. Nanti kita akan bahas di tahapan proyek. Nah,
Langkah paling aman teman-teman semua perlu menyusun tanggapan KAK. Ini nanti akan menjadi dokumen project. Nanti kita akan bahas lagi nih teman-teman di bagaimana kita menyusun dokumen teknis dari sebuah project. Di sini sebetulnya. Oke, manajemen ruang lingkup project ini sedikit mencampur ya teman-teman ya. Kalau tadi memposisikan teman-teman sebagai calon pelaksana project, kalau ini misalkan kita sebagai pemilik project kan gitu kan? Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, melakukan justifikasi awal baik dari internal maupun eksternal. Internal maksudnya apa? Kita itu untuk perbaikan mutu, untuk perbaikan bisnis proses dari organisasi ini kira-kira butuh pengembangan-pengembangan apa, teman-teman? Kalau eksternal, lihat yang di tempat lain itu sudah mengembangkan apa, ya kan? Bagaimana dengan kita? Bisa-bisa kompetisi enggak? Kalau ini riskan nanti untuk masa depannya kita, berarti kita juga harus segera membuatnya, kan begitu kan? Intinya justifikasi itu untuk melihat urgensi dari proyek itu. Bagaimana informasi historis dari proyek sejenis? Bagaimana modelnya? Atau jangan-jangan di perusahaan sudah ada history project yang seperti kita idekan tadi. Keluarannya kira-kira apa? Ya kan? Output-nya apa dari proyek tersebut? Dan tidak kalah penting adalah outcome. Outcome itu sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proyek secara tidak langsung. Ya. Misalkan, saya kasih contoh, perbedaan output sama outcome. Oke. Ketika proyek pengembangan sistem akademik sebuah perguruan tinggi. Gitu kan? Output-nya adalah sistem informasi akademik. Mahasiswa bisa menggunakan sistem itu. Dosen wali bisa meng-approve pengajuan KRS. Terintegrasi dengan sistem keuangan, kan gitu kan? Itu output secara produk. Outcome-nya apa? Mahasiswa dipermudah di dalam menjalankan proses administratif perkuliahan. Karena semua bisa dilakukan, diakses secara online. Jadi outcome itu sesuatu yang bicara manfaat lah gitu ya. Manfaat baik ke diri kita sebagai pemilik proyek maupun manfaat kepada user kita, teman-teman. Kepada pengguna atau kepada pelanggan. Ya. Perlu dibedakan nih antara output sama outcome dari sebuah proyek. Nah, di dalam perencanaan ruang lingkup seperti apa? Kita perlu menyusun nih deskripsi proyeknya apa atau nama proyeknya apa dulu deh. Ada nama proyek, deskripsi proyek, analisa kelayakan teknis dan ekonomi. Nah, ini tadi diinisiasi itu sudah ada itu justifikasi awal. Kenapa sih proyek ini dibutuhkan? Selanjutnya adalah kelayakan teknis. Perlu dilakukan. Kira-kira gimana secara teknis? Mungkin nggak ini dikerjakan? Gitu kan? Terus kalau secara ekonomi gimana? Gitu kan? Kalau kita sebagai pemilik proyek, duitnya cukup apa ora gitu ya untuk menyelesaikan proyek ini kan gitu. Wah, ini proyeknya kalau dikerjakan semua habisnya 10 miliar. Kita baru punya 5 miliar. Ya sudah, pilihlah fitur-fitur mana yang perlu dikembangkan terlebih dahulu. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Sama halnya dengan ketika kita membangun sebuah gedung,
4 lantai, 10 lantai gitu ya, ternyata anggarannya cukup untuk membangun 2 lantai dulu, lakukan untuk 2 lantai. Karena 2 lantai itu sudah sangat dibutuhkan. Bagaimana dengan IT, Pak? Begitu ya. Memang tangible, tidak terlihat, tapi jangan salah, proyek di IT pun bisa apa namanya, selesaikan dengan cara membuat work breakdown structure, ya kan? Membuat WBS, sehingga nanti jelas hal-hal apa saja yang akan dilakukan dan output-nya apa di tiap activity itu. Sehingga activity mana yang bisa kita skip dulu. Kalau memang secara penganggaran, analisis ekonomi, analisa kelayakan ekonomi tidak mencukupi, kan begitu kan? Terus batasan proyek apa saja gitu ya. Ini perlu ada identifikasi juga berbagai alternatif proyek, berbagai alternatif solusi. Misalkan, oke, kita mau bikin sistem nih. Nah, sistem itu perlu server. Kan ada alternatifnya nih. Kita mau bikin server sendiri, kita mau beli hosting saja, kita mau VPS, kita mau colocation, kita mau cloud, begitu ya. Silahkan. Masing-masing pilihan punya kelemahan dan punya keunggulan sendiri-sendiri. Silahkan teman-teman yang menentukan. Ini ditentukan dari awal, termasuk di sana bagaimana ketika kita memilih alternatif itu, risikonya apa? Dari sisi mutu, biaya, dan waktu gimana? Kita mau bikin server sendiri, Pak. Kenapa? Karena ini integritas data kita. Tidak boleh orang lain tahu. Boleh. Sudah punya ruangan untuk nyimpan server nggak? Yang 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, gitu kan? Harus selalu dingin, listrik tidak boleh padam sama sekali. Itu kan server. Belum bicara keamanannya. Wah, tidak ada orangnya, Pak. Ya sudah, beli hardware-nya, colocation saja di data center. Bisa, banyak sih gitu ya, di Jakarta ada, di Batam ada. Jujur saya belum tahu di Semarang ini ada data center yang disewakan seperti itu enggak. Ada colocation colocation itu maksudnya teman-teman kita punya server hardware, terus server itu ditaruh di rak yang ada di data center sehingga PLN dan sebagainya, keamanan, apa namanya, kerjasama dengan provider, data center tadi. Atau lebih ini lagi pakai VPS, Virtual Private Server, atau pakai Google Cloud Server. Kok Google Cloud? Ada cloud server begitu ya. Maksudnya bisa pakai Google Cloud, bisa pakai AWS Cloud, Microsoft Azure gitu ya. Silahkan saja. Atau alah nggak perlu repot-repot, ini kan sistemnya masih kecil, pakai hosting biasa saja. Silahkan. Yang penting dilihat kecepatannya gimana. Saya mau bikin aplikasi web dan aplikasi mobile. Tapi karena di tahap awal belum ada anggaran yang besar, ya sudah. Saya pilih yang mobile saja dulu. Nanti baru pakai ditambahkan aplikasi web. Toh back end-nya juga sama. Front end-nya saja yang berbeda. Satu untuk mobile, satu untuk web. Bagaimana waktu pelaksanaannya, bagaimana pelaporannya, gitu kan? Kalau pengembangan sistem berarti perlu ada panduan penggunaan sistem. Perlu ada uji coba sistem. Nah, itu menjadi standar. Silahkan saja. Bagaimana untuk maintenance-nya? Wah, ini kelupaan ya, teman-teman ya. Ditambahkan nih sebetulnya. Bagaimana untuk maintenance-nya nanti, gitu ya? Biasanya di beberapa pengembangan sistem, teman-teman, kadang kita dikunci, gitu kan? Dikunci dalam arti ketika ada apa-apa dengan sistem selama 6 bulan pertama,
maka itu masih free, harus ditangani. Ada beberapa proyek yang seperti itu. Kalau kita ngerjain proyek di tempat lain. Jadi jangan kaget kalau nanti, loh, kok ada ruang lingkup maintenance kayak gini gitu ya? Berarti 6 bulan kita harus kerja terus dong? Ya enggak, itu 6 bulan itu kalau sistemnya trouble. Tapi perlu diberi batasan. Nah, itu makanya di sana kan ada batasan proyek toh? Ya kan? Di sini nih. Ada batasan proyek. Nah, batasan proyek ini apa namanya? Yang nanti walaupun maintenance terus minta fitur-fitur baru, oh ini di luar ruang lingkup yang disepakati pertama. Kalau mau nambah ini ya ada tambahan biaya kan bisa bilang begitu ya. Oke. Project Management Life Cycle, teman-teman semua. Jadi tadi sudah saya jelaskan sekilas ya, saya perlu pakai kacamata. Ada inisiasi, ada penyusunan apa namanya kerangka acuan kerja, termasuk di sana ada proses unwasing. Biasanya nanti akan ada proses negosiasi. Negosiasi itu untuk mempertemukan ruang lingkup dan biaya, gitu ya. Ada beberapa jenis negosiasi di dalam pelaksanaan tender, gitu ya. Ada yang model beauty contest, tidak ada negosiasi, tapi kita diminta presentasi, nanti dicek dokumen teknis, dokumen administratif, terus presentasinya, nanti ada bobot. Tapi ada juga yang negosiasi langsung menentukan harga, berdasarkan harga, kan begitu kan? Nanti harga yang paling murah lah yang menang, gitu kan? Nanti dari negosiasi itu muncullah yang namanya surat perintah kerja, gitu ya teman-teman ya. Oh, sebelum negosiasi sebetulnya ada sih proses lain teman-teman yang namanya SPPH dan SPH. Jadi SPPH itu surat permohonan penawaran harga. Jadi misalnya dari pemilik proyek itu bikin SPPH dikirim ke calon pelaksana proyek. Nah, calon pelaksana proyek bikin SPH namanya, surat penawaran harga. Lah dari SPH itulah ada proses untuk negosiasi. Kan gitu kan? Oke, setelah negosiasi, setelah muncul SPK, masuk ke pelaksanaan. Di sana akan ada laporan progres, termasuk ada kemungkinan perubahan-perubahan ruang lingkup pekerjaan. Apakah dihilangkan karena perkembangan, ataukah ada tambahan. Nah itu di dalam manajemen proyek akan muncul di sana. Sampai ke pelaporan, begitu ya. Terus bagaimana transfer knowledge dari sistem yang sudah kita kembangkan atau dari proyek yang sudah kita lakukan ke para user untuk menggunakannya, termasuk ketika nanti ada trouble-trouble ringan, user itu bisa menindaklanjutin sendiri, gitu ya. Baru setelah itu kita membuat penagihan. Gitu. Pak, kalau tidak ada orang yang diajarin gimana? Ya sebetulnya ini pintar-pintarnya teman-teman dalam mengelola sebuah proyek kan. Bisa jadi alhamdulillah begitu terus kita tawarkan, Pak, ini kita ada tawaran, ada penawaran, kita jadi super adminnya, kita jadi adminnya, bayar 1 juta per bulan. Daripada Bapak cari orang IT sendiri, mungkin gajinya butuh 5 juta, 6 juta, 10 juta per bulan. Kenapa cuma 1 juta, teman-teman? Ya karena untuk maintenance-nya sendiri begitu ya. Kita sebagai penyedia proyek, pelaksana proyek, kan satu orang bisa untuk beberapa proyek. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini prosesnya bisa melalui tender, bisa tidak tender, gitu ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya di tahapan pengelolaan proyek. Nah, baik tender maupun non-tender itu ada 2 dokumen penting. Ada dokumen administratif, ada dokumen teknis.
Dokumen administratif apa? Dokumen yang berhubungan dengan profil perusahaan, pengalaman pekerjaan, struktur organisasinya, NPWP-nya, surat izinnya, misalkan NIB, sertifikat badan usahanya, itu ada di dokumen administratif. Ada beberapa proyek yang mensyaratkan laporan keuangan tahun terakhir, bukti pembayaran pajak tahun terakhir, bukti pembayaran PPh 3 bulan terakhir. Ada kayak gitunya segala kadang. Itu administratif. Termasuk surat rekomendasi dari bank misalnya gitu ya. Maksudnya surat keterangan bahwa rekeningnya aktif. Itu jadi berbagai jenis dokumen administratif. Dokumen teknis apa, teman-teman? Dokumen teknis itu adalah perencanaan pelaksanaan dari proyek itu sendiri. Berarti dokumen teknis itu sebetulnya isinya adalah tanggapan KAK. Kalau kita sebagai pelaksana proyek, jenengan sebagai pemilik proyek, maka saya akan mengirimkan dokumen teknis, Bapak berdasarkan kerangka ajuan kerja yang kami pelajari, saya akan mengerjakan proyek punya Bapak dengan teknis seperti ini. Struktur organisasinya begini, time schedule-nya seperti ini. Gitu ya. Di situ kan bisa dilihat berkompeten atau tidak. Di dokumen teknis biasanya sampai perlu melampirkan tenaga ahli yang mengerjakan siapa saja. Sesuai nggak dengan KAK, misalkan minimal S2. Benar nggak dengan S2? Minimal punya sertifikat kompetensi security. Minimal punya sertifikat kompetensi senior programmer. Minimal punya sertifikat kompetensi project manager. Itu ada semua. Walaupun tidak semua project punya persyaratan teknis seperti itu, teman-teman. Apalagi kalau projectnya cuma nilainya 100 juta. Ya. Di bawahnya lagi tidak akan sedetail itu. Tapi kalau proyeknya sampai miliaran ya wajar sampai seperti itu persyaratannya. Oke, gitu ya teman-teman, perbedaan dokumen administratif atau dokumen administrasi dengan dokumen teknis. Sekali lagi, kalau dokumen administrasi itu berhubungan dengan profil perusahaan deh, gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan, kalau dokumen teknis itu berhubungan dengan teknis pelaksanaan dari proyek yang akan diajukan, yang akan dikerjakan, gitu ya. Nah, di dalam tender, teman-teman, ada beauty contest itu maksudnya kadang dokumen administrasi sama dokumen teknis itu dievaluasi, ya kan? Dokumen administrasi kadang ada nilainya, pengalaman kerja itu ada nilainya, teman-teman. Kalau dokumen teknis itu bagaimana teknis pelaksananya mudeng apa enggak kan itu dinilai. Ada satu lagi sebetulnya kadang ini penawaran harga, dokumen penawaran gitu ya. Dokumen penawaran. Apa nih? Surat penawaran. Maksudnya dokumen penawaran itu ada dokumen administrasi, ada dokumen teknis gitu ya. Ada surat sendiri sebetulnya namanya surat penawaran harga, gitu kan? Dievaluasi paling murah atau tidak gitu ya. Tapi kadang paling murah kalau prosentasenya 30% untuk harga, kan gitu kan. Terus dokumen teknisnya nilainya sampai 70%, bisa jadi yang penawarannya mahal itu lolos, bahkan menjadi pemenang proyek. Bisa jadi. Kenapa? Karena sebagai pemilik proyek berhak menentukan, saya akan berikan kepada perusahaan yang dokumen teknisnya lengkap, jelas mau ngerjainnya seperti apa. Yang dokumen administrasinya punya pengalaman pekerjaan sejenis. Logikanya kalau kita punya proyek, kita kan nanya, pernah ngerjain di mana, Mas? Kan gitu kan. Oh, saya pernah ngerjain proyek di lembaga ini, Pak. Beneran? Iya. Kalau nggak percaya, ini kontak personnya pemilik proyek. Itu ada di dokumen administrasi, teman-teman. Sehingga itu kalau dihubungi, oh iya itu bagus. Kalau kita sebagai pemilik proyek, terus kita tanya, Mas, pernah ngerjain di mana? Oh, di perusahaan A.
Oh iya, ini sama nih proyek ini. Boleh dong saya minta kontaknya? Dikasihlah kontaknya, terus saya telepon misalkan. Pak, apakah benar perusahaan ini pernah mengerjakan proyek di tempatnya Bapak? Oh iya, gimana Pak pekerjaan? Wah bagus, alhamdulillah sistem sampai sekarang digunakan. Oke, terima kasih Bapak. Dibandingkan dengan pernah ngerjain proyek di mana Mas? Belum Bapak. Lah terus bagaimana Anda meyakinkan saya untuk mengerjakan proyek ini? Yang penting saya yakin Pak, ini selesai dikerjakan. Gimana coba kalau kayak gitu? Kan nggak bisa hanya sekedar dengan keyakinan, kecuali kita kenal gitu ya. Kita kenal dan memang benar-benar tahu apa namanya, kompetensinya gitu kan. Ini benar-benar bisa, terus bisa mengerjakan gitu, punya pengalaman walaupun tidak ada di dokumen teknis, bisa aja itu kita pilih kan. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan clear. Oke, tantangan project IT, ya kan, di dalam pelaksanaannya. Pertama, kita harus proaktif untuk konfirmasi, terutama requirement analysis atau ruang lingkup dari sebuah project. Ya kan? Yang kedua, ada perubahan manajemen dari mitra. Lah ini, berubah orangnya, berubah juga keinginannya. Pusing juga kadang. Apalagi di dalam organisasi, pada saat rapat dia nggak datang. Tahu-tahu pada saat testing, ini kok kayak gini nih, ini nggak sesuai nih. Loh, kalau begitu makanya kita perlu ada dokumentasi ruang lingkup project di awal. Pak, ini yang disepakati kayak gini, alurnya seperti ini tanda tangan berbagai pihak. Bapak pada saat itu belum masuk ke organisasi ini. Kalau mau merubah ruang lingkupnya, silahkan Pak, tapi ini saya serahkan dulu. Sesuai dengan ruang lingkup pertama yang kita sepakati. Nanti kalau perlu ada perubahan, proyek baru ya Pak. Begitu dong ngomongnya. Ya, teman-teman ya. Ruang lingkup bisa berubah dalam proses pengerjaan proyek. Nah, ini kadang, tahu-tahu, saya pengen informasi itu. Saya menekankan biasanya kalau saya, selama tidak merubah database, kita ikutin, kita fasilitasi. Tapi kalau sampai merubah database, tidak. Ini menjadi proyek tahun depan. Yang gitu aja. Jadi ya akomodatif tapi tidak terlalu ini banget, gitu kan. Dokumentasi proyek proses pengerjaan proyek. Lah ini tantangan teman-teman. Gitu kan. Dokumentasinya gimana gitu ya. Mulai dari desain awal, progres, terus sampai disetujuinya seperti apa. Sebisa mungkin ini didokumentasi semua. Saya punya pengalaman nih, pernah ngerjain proyek telekomunikasi, bongkar antena BTS. Setelah selesai kita kerjakan, ada persyaratan. Pak, pelaporannya harus ada foto. Oke, nggak masalah. Yang gitu kan? Karena pada saat itu bongkar antena, ya udah kita foto, memang sekarang kosong. Pak, bukan hanya itu. Jadi ada foto before, proses, sama after. Maksudnya gimana, Pak? Ya foto sebelum dibongkar, setelah itu foto pada saat dibongkar, beberapa saja Pak, nggak usah setiap proses di foto gitu ya. Terus setelah selesai dibongkar, lupa 5 BTS yang sudah kita bongkar kemarin kita belum ngasih foto. Sebelum dibongkar, ini gimana? Tolong ada diskersi. Tolong ada pemakluman di situ. Tapi selanjutnya kita akan kerjakan, Pak. Nah, itu karena bukan kesalahan kita sebagai pemilik sebagai pelaksana proyek, tapi pemilik proyek awalnya tidak memunculkan ruang lingkup itu di standarisasi pelaporan. Begitu, teman-teman. Ya, makanya dokumentasi proses pengerjaan proyek itu penting. Dan kalau ngambil foto, sebisa mungkin angle-nya sama sehingga perubahan progresnya itu sama. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi catatan sebetulnya, gitu kan.
ketika kita menyusun sebuah dokumentasi project. Teman-teman sebagai pelaksana project harus siap untuk agile, lincah. Makanya insya Allah nanti kita akan belajar tentang agile Scrum Project Management ya teman-teman ya. Bagaimana mengelola project IT berbasis Scrum. Nanti akan ada materi lebih lanjut. Catatan berikutnya, tidak semua project menghasilkan laba. Kan gitu kan? Kalau saya sih catatannya model bisnisnya perlu fleksibel. Pak, apakah boleh sampai rugi? Silahkan, itu kebijakan teman-teman. Tapi kalau saya biasanya sih minimal-minimalnya impas. Kenapa Pak? Kok sampai begitu? Ya, karena kita tahu ini proyek pertama. Nggak menghasilkan laba besar, nggak apa-apa. Tapi saya tahu dengan membuka jalan ini, nanti aku akan bisa mengerjakan atau bisa masuk untuk proyek-proyek lebih lanjut yang labanya mungkin bisa 20%, 30%, bahkan 40%. Untuk proyek perkenalan, nggak masalah. Yang penting kita ada kesepakatan, Pak, ini sebagai harga perkenalan ya, tapi nanti harganya beneran. Oh iya, saya pengen tahu buktinya Anda bisa mengerjakan benar atau tidak. Nah, itu kan alhamdulillah. Gitu ya. Tantangan lain adalah adanya perbedaan pola coding programmer. Ada perbedaan platform, logika, algoritma, dan sebagainya. Ini challenge tersendiri, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman, misalkan, Pak, ini ada peluang project, gitu ya. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau update sistem. Saya begitu. Update sistem, Pak. Sistem lama pakai apa? Pakai CI, Pak. Aduh, PHP berapa kan gitu kan? Aduh, repot lagi tuh. Wah, itu PHP 4, Pak. Aduh, itu bukan update sistem, mending ganti aja deh. Mending ganti baru. Makanya proyek fisik pun daripada renovasi mending dibongkar kan? Pak, sekarang ini gedungnya 2 lantai. Terus gimana mau dibikin 10 lantai? Wah, itu kalau udah kayak gitu mending yang 2 lantai itu dihancurkan saja. Karena pondasinya sudah nggak bisa dipakai. Sama halnya dengan sistem, teman-teman. Kalau struktur database-nya sudah nggak bisa dipakai, untuk proyeksi karena proyeksi ke depan karena adanya perkembangan teknologi, ya sudah, mending ganti saja, gitu ya. Ganti total maksudnya. Nah itu berbagai tantangan teman-teman di dalam pelaksanaan proyek bidang IT, gitu ya. Oke. Ini pengetahuan tambahan teman-teman, sistem development life cycle kalau untuk proyek-proyek di bidang software begitu ya. Ada requirement analysis, ada design, ada implementation, ada testing, terus ada evaluation begitu ya. Ada requirement analysis lagi, berputar seperti ini. Kalau proyek kita sebagai pelaksana proyek, saya prefer pakai SDLC ini, gitu kan? Tapi kalau kita mengembangkan produk, baiknya menggunakan yang agile development methodology, gitu ya. Di situ ada brainstorming, ada design, ada development, ada quality assurance, ada deployment, deliver to client, gitu ya. Baru iterasi lagi, muter lagi, iterasi lagi. Ini nanti sekarang project management kayak gini nih, gitu ya. Gambaran kasarnya ya teman-teman ya. Scrum Project Management seperti ini. Jadi ada iterasi tiap minggu, tiap 2 minggu, atau tiap 4 minggu, sesuai dengan kesepakatan antara kita sebagai pelaksana project dengan user, dengan project owner, begitu ya teman-teman semua. Atau beberapa hal lagi TOGAF, begitu ya teman-teman. Jadi ini biasanya digunakan untuk penyusunan roadmap, penyusunan master plan, begitu ya. Di sana jelas dibedain antara business layer, ada application layer, ada teknologi layer, ada implementation and integration, gitu ya. Tapi jauh lebih penting sebetulnya bagaimana terkait dengan strategi and motivation-nya. Sudahlah, kalau strategi and motivation-nya itu tidak
rasuki top manajemen, apapun yang kalian lakukan nanti di dalam project itu isinya cuma dikomplain. Pak Mustafa pernah mengalami? Pernah, di suatu organisasi, kan gitu kan? Ketika diajak ngobrol, diajak diskusi, males-malesan semua. Pak, ini bisnis prosesnya begini, ya sudah dikembangkan dulu saja Pak. Oke, gitu ya. Pada saat sudah jadi, sudah jalan, mau testing, kok kayak gini nih alurnya. Loh, kok alurnya yang saya terima ini loh Pak. Wah, berarti alurnya perlu dirubah nih. Aduh, kalau kayak gitu ya proyek tahun depan saja Pak. Nah, ketika kita menyusun master plan atau roadmap, begitu ya, ini dipertimbangkan semua, gitu ya. Bahkan bisa teridentifikasi sistem-sistem apa aja yang dibutuhkan di sebuah organisasi dengan menerapkan TOGAF. TOGAF, the Open Group Architecture Framework, begitu. Jadi nanti membuat arsitektur sistem informasi sebetulnya ya. Kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Nah, makanya tadi ini biasanya masuk ke perencanaan strategik, teman-teman semua. TOGAF ini. Gitu, teman-teman semua. Saya stop dulu, gitu ya. Recordingnya saya